Baik, nama saya Shalomita Saroinsong dengan NIM 4120200004. Saat ini saya akan mempresentasikan materi acara 11, yaitu mutagenesis pada Drosophila melanogaster. Pokok-pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama kita akan membahas apa itu mutagenesis, kemudian kita akan membahas tentang Drosophila melanogaster, dan yang ketiga kita akan membahas mutagenesis pada Drosophila melanogaster. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang mutagenesis. Menurut Madigan et al. 2012 dan Anon 2020, mutasi adalah perubahan permanen urutan DNA suatu organisme yang terjadi akibat adanya aksi oleh agen mutasi atau kesalahan selama proses replikasi DNA. Contoh-contoh mutasi seperti pada gambar di bawah ini, itu ada mutasi yang terjadi pada manusia, ada juga yang terjadi pada tumbuhan dan hewan. Kemudian selanjutnya tentang mutasi. Yang pertama, mutasi dapat diturunkan. Mutasi ini merupakan salah satu fenomena biologi yang penting karena perubahan materi genetik ini dapat diturunkan, dapat diturunkan ke generasi atau keturunan selanjutnya. Nah, itu seperti kalau umpamanya ada satu organisme yang mengalami mutasi, kemudian dia melakukan perkawinan, maka mutasi dapat diturunkan ke keturunannya. Yang kedua, itu mutasi merupakan sumber terjadinya semua variasi biologi. Biologi yang seperti kita tahu, misalnya itu warna mata, golongan darah. Terus misalnya kalau pada tumbuhan itu seperti modifikasi pada daun. Selanjutnya, mutasi itu mengarah kepada evolusi. Ternyata, bersama dengan mekanisme perpindahan genetik, mutasi ini dapat menyebabkan variabilitas genetik yang dapat mengarah ke evolusi. Seperti kita tahu, evolusi itu terjadi ketika adanya perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi yang menyebabkan muncul atau hilangnya suatu sifat yang ada dalam populasi tersebut, atau simpelnya ketika terjadinya seleksi alam yang kemudian berpengaruh dalam kemampuan bertahan hidup suatu organisme. Kemudian yang terakhir yaitu mutasi mengubah frekuensi gen dalam populasi. Dengan terjadinya mutasi, maka frekuensi alel gen dalam suatu populasi dapat berubah. Nah, selanjutnya mutasi itu ada dua macam, yaitu yang pertama mutasi alami dan yang kedua mutasi buatan. Mutasi alami atau mutasi spontan adalah mutasi yang terjadi secara alami atau dengan sendirinya. Nah, faktor penyebabnya mutasi alami adalah mutagen-mutagen yang sudah ada di alam, seperti radiasi sinar kosmis dari angkasa luar, ada juga dari sinar ultraviolet, dan ada zat radioaktif alam. Nah, kemudian yang kedua itu mutasi buatan. Mutasi buatan adalah mutasi yang dengan sengaja dibuat mengubah sifat organisme dengan campur tangan manusia. Contoh mutagennya adalah sinar X, sinar radioaktif, colchicine. Proses yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat suatu organisme mengalami mutasi itu disebut dengan mutagenesis. Genesis ini yaitu di mana asam deoksiribonukleat atau DNA suatu organisme berubah atau menghasilkan mutasi gen. Sedangkan individu atau organisme yang mengalami mutasi itu disebut dengan mutan. Dalam biologi dan terutama dalam ilmu genetika, mutan adalah organisme atau karakter genetik baru yang muncul atau dihasilkan dari mutasi, yang umumnya merupakan perubahan urutan DNA dari genom atau kromosom suatu organisme.
Kemudian, agen yang digunakan untuk membuat suatu organisme mengalami mutasi itu disebut dengan mutagen, menurut Madigan et al. 2012. Nah, mutagen adalah agen yang merusak DNA dan dapat merusak DNA tergantung pada kemampuan organisme untuk memperbaiki kerusakan. Mutagen ini menyebabkan perubahan permanen pada urutan DNA. Umumnya adalah senyawa kimia atau bentuk radiasi seperti sinar ultraviolet dan lain sebagainya. Mutagen dapat berupa komponen biologis, kimiawi, dan fisika. Nah, di sini 3 macam mutagen, yaitu mutagen fisika, biologis, dan kimia. Atau mutagen fisika itu seperti sinar UV, sinar X, sinar gamma, sinar radioaktif. Nah, untuk contoh mutagen biologi itu ada virus, bakteri, dan lain-lain. Kemudian ada mutagen kimia itu contohnya kolkisin, alkilase, antibiotik, aminopurin, dan lain-lain. Menurut Browning and Altenburg 1964, penggunaan sinar ultraviolet atau sinar UV sebagai agen mutagenik mempunyai beberapa kelebihan dibanding sinar X dan lain-lainnya. Di sini kelebihan sinar UV sebagai mutagen itu bisa dilihat, itu sinar UV merupakan agen yang sangat sesuai untuk mutagenesis. Nah, dalam penggunaan sinar UV sebagai mutagen, kebanyakan yang digunakan adalah yang menghasilkan energi yang pada panjang gelombang pendek sekitar 253,7 nanometer. Menurut Lin dan Wang 2001. Kemudian radiasi UVA biasanya menyebabkan pembentukan radikal bebas yang kemudian berinteraksi dengan dan mengoksidasi basa DNA. Basa teroksidasi ini tidak berpasangan dengan benar selama replikasi, yang sehingga menyebabkan mutasi. Kemudian mutasi yang diinduksi menggunakan sinar UV lebih alami dibanding dengan yang diinduksi dengan sinar X dan radiasi UV pada panjang 310 nanometer pada larva Drosophila. Efektif menyebabkan mutasi somatik pada usia dewasa. Selanjutnya, dalam studi mutagenesis, pemilihan mutagen untuk menghasilkan mutasi biasanya disesuaikan dengan jenis mutasi yang diharapkan dan efektivitas relatif agen mutagenik dalam menginduksi jenis mutasi. Nah, mutasi yang memberikan efek besar adalah yang secara nyata mempengaruhi fungsi gen. Namun, dapat juga dipilih berdasarkan kemudahan dalam melakukan mutagenesis, baik ketersediaan maupun penanganannya atau hasil mutasinya. Nah, ternyata keberhasilan mutagenesis itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada 2 faktor, yaitu yang pertama, panjang gelombang, dan yang kedua, penentuan dosis optimum mutagenesis, yaitu jarak dan lama waktu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Drosophila melanogaster atau lalat buah. Drosophila melanogaster atau lalat buah adalah jenis serangga bersayap yang masuk ke dalam ordo Diptera. Spesies ini umumnya dikenal sebagai lalat buah dalam pustaka-pustaka biologi eksperimental dan merupakan organisme model yang paling banyak digunakan dalam penelitian genetika, fisiologi, dan evolusi sejarah kehidupan. Ternyata ada alasan mengapa Drosophila melanogaster ini banyak digunakan dalam studi genetika, itu karena ada beberapa kelebihan dari lalat buah ini. Yang pertama itu dia mudah ditangkap, bisa ditangkap dengan menggunakan buah karena lalat ini suka makan buah, sehingga bisa ditangkap dengan mudah. Kemudian ukurannya, Drosophila ini berukuran kecil sekitar 3 mm, namun tidak terlalu kecil sehingga
tidak perlu untuk melihat dengan mikroskop. Nah, kemudian siklus hidup dari Drosophila ini pendek dan setiap betina bisa menghasilkan 400 sampai 500 telur. Kemudian Drosophila ini juga dapat dimodifikasi secara genetik, jadi sangat banyak digunakan oleh para peneliti. Kemudian kariotipnya itu simple, yaitu 4 pasang kromosom, ada 3 kromosom autosom dan 1 pasang seksual kromosom. Selanjutnya ada kelebihannya itu variasi genetik. Dia memiliki variasi genetik yang banyak, seperti bisa dilihat itu bentuk sayap, warna mata, kemudian itu bentuk warna tubuh yang bisa diamati, sehingga variasi genetiknya itu beragam, cocok digunakan untuk studi genetika. Dan yang terakhir itu mudah dirawat di laboratorium. Itu kelebihan dari Drosophila melanogaster ini. Studi mutasi pada Drosophila melanogaster telah banyak dilakukan. Studi pertama itu dilakukan oleh Thomas Hunt. Dia mulai meneliti Drosophila untuk studi mutasi itu pada tahun 1900, dan kemudian pada tahun 1910 itu mutasi pertama yang beliau temukan yaitu pada Drosophila ini, yaitu Drosophila yang bermata putih. Kemudian ini yang terakhir, contoh mutagenesis pada Drosophila itu contohnya itu ada warna mata, seperti ada Drosophila yang bermata putih, merah, ada juga yang matanya coklat dan lain-lain. Kemudian ada bentuk sayap itu ada yang berbentuk curled, ada taksi, wingless atau kayak sayapnya tidak terlalu besar. Kemudian ada yang berbentuk atau yang tipe sayap dumpy. Kemudian ada warna tubuh atau warna badan, itu ada Drosophila yang warna badannya ebony, ada yang hitam dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh mutagenesis pada Drosophila. Demikian presentasi saya mengenai materi acara 11, yaitu mutagenesis pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Demikian presentasi saya.